Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas uh, menerima kami di sini. Uh, di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan. Jadi mungkin saya simpulkan intinya. Beliau pertama kali memparodikan memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-spill produk, tapi dengan mengatakan hati-hati, eh, dokter berkedok penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter. Nah, terus selanjutnya selain itu mereview produk yang produknya yang sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi dibetulkan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-approve, yang satunya lagi tidak di-approve, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau mereview produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian seperti si abu-abu, tukang flexing, uh, Maaf bege. pimpinan, sebentar pimpinan, mohon maaf Iya, pimpinan, Pak, Bu iya. Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, gitu. Yang Ibu maksud ini siapa, gitu ya. Siapa namanya kalau di sini tuh harus terang benderang, nggak boleh. Jadi Ibu sampaikan bahwa saya menjadi korban, misalnya dari bullying atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami nggak tahu nih siapa nih orang-orang yang mau dituduh nih siapa. Jadi harus jelas ya supaya kami paham. Itu ya, Mbak. Ya. Izin pimpinan boleh menambahkan menjawab pertanyaan dari Ibu Irma. Ya, beliau ini adalah Oknum Dokter Samira Fahrahnas, anggota ID yang berpraktek di Serang, Banten. Ya. Beliau lebih dikenal atau dengan julukan dokter detektif, yang mana per bulan September ini beliau mengagetkan dunia persosmedan dengan mau review produk-produk yang sudah ber-BPOM. Produk-produk yang ber-BPOM ini dilakukan uji laboratorium yang mana itu sama sekali tidak benar. Tidak benarnya di mana nanti mungkin akan kami jelaskan di belakang, karena mungkin pimpinan ingin mendengar kronologisnya dulu. Ya, kita ingin dengar kronologis, Ya. kemudian nanti yang tadi yang tidak benar di mana mungkin bisa disertakan dengan bukti-bukti itu. Ya, dilampirkan saja. Tapi kronologis secara keseluruhan seperti apa poin-poinnya, kemudian yang menjadi korban siapa aja, yang di media sosial itu apakah cuma oknum yang barusan disebut atau ada yang lain gitu. Ini perlu juga kami tahu karena ini terbuka Bapak Ibu sekalian. Terbuka sekali, ini rapat terbuka. Nah, ada ditutup-tutupin, apapun itu tidak ditutupin. Kalau korban cukup banyak pimpinan, tetapi tidak semua berani melakukan laporan. Hanya ini yang terkumpul yang berani melaporkan, khususnya Dokter Resa yang berani melapor, kemudian diikuti oleh beberapa korban yang lainnya. Ada juga Ibu Heni yang hari ini rencana datang tetapi berhalangan karena anaknya sakit sehingga beliau harus pulang ke Bandung. Dan sebenarnya banyak korban tapi mereka belum berani speak up, hanya menunggu kalau kasus ini sudah sampai di mohon maaf penjara begitu mereka baru berani speak up, tapi mereka saat ini pada nggak berani speak up. Itu pimpinan, mohon maaf. Saya Baik, dilanjutkan untuk kronologi. silakan. Lanjutkan, silakan. Izin melanjutkan. Waktunya paling lama 5 menit ya. Ya. Lalu setelah itu, setelah mereview terjadilah sampai akhirnya karena kami di kedokteran itu sebagai teman sejawat
harus saling komunikasi, tidak apabila ada kesalahan tidak menegur di media sosial. Kemudian suami saya berinisiatif untuk silaturahmi ke rumahnya beliau, silaturahmi untuk mendatangi beliau agar mohon dibantu kalau misalkan memang ada kesalahan dengan produk kami di mana dan bagaimana, karena beliau tidak berhenti untuk mereview produk kami yang semuanya BPOM. Nah, setelah itu sampai akhirnya beliau bertemu. Setelah bertemu satu kali, kemudian di beberapa hari kemudian beliau chat kepada suami saya untuk meminta bertemu. Nah, setelah meminta bertemu, kemudian beliau menegaskan bahwa ada dari Silakan. izin Izin pimpinan, saya pikir agar mempersingkat waktu, apa yang disampaikan Dr. Reza ini adalah merupakan perlakuan yang sama yang diterima oleh semua dokter atau brand owner yang di samping kami. Jadi kami mau simpulkan bahwa atas nama akun Doktif ini, alias Dr. Samira, telah melakukan review-review dengan narasi overclaim, kemudian menyudutkan para brand owner dan dokter estetika, kemudian melakukan upaya-upaya pemerasan dengan metode yang sama, dengan orang-orang yang dengan perantara yang sama. Saya pikir itu untuk sementara pimpinan cerita awal yang baru yang kami sampaikan pada rapat dengar pendapat umum di Komisi 9 ini, sehingga kemudian kami bisa mengharapkan 3 rekomendasi tadi dihasilkan di Komisi 9. Demikian pimpinan.